Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gestina Ragin dari kelas 6B Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal PTK yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, pertama saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu. Di bab 1 ini terdapat latar belakang. Di sini ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Lalu di sini ada pengertian mata pelajaran PKN. Mata pelajaran yang PKN ini adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diidamkan oleh Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang baik agar tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, dengan begitu, siswa bisa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Selanjutnya di sini ada pengertian tentang metode information search. Nah, metode ini adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka itu menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Maka penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Nah, peneliti menemukan beberapa masalah. Di antaranya yang pertama itu pembelajaran masih terpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua di sini metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Nah, yang ketiga kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendaya gunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Dan yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harusnya dicapai. Kemudian di sini ada pembatasan masalah dan perumusan masalah. Yang pertama akan saya bahas yaitu pembatasan masalah terlebih dahulu. Nah, peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Nah, sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Nah,
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Nah, di sini manfaat teoritis adalah penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Nah, yang kedua di sini ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini bisa bagi siswa. Nah, bagi siswa itu, yang pertama menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, dan yang kedua itu meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Kedua, di sini ada manfaat juga bagi guru. Yang pertama itu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang ketiga, bagi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Dan yang kedua, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ini ada tinjauan hasil belajar PKN. Yang pertama ada belajar. Menurut Siregar dan Nara pada tahun 2010, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Berdasarkan ahli, yang dimaksud perubahan di sini adalah seorang dikatakan belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku di dalam dirinya yang tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Kedua, di sini ada hasil belajar. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah pengalaman belajarnya. Dari paparan ahli di atas, hasil belajar adalah perubahan yang terjadi setelah menyelesaikan program pembelajaran melalui interaksi belajar dan tindak mengajar. Selanjutnya di sini ada pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto 2013, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nah, PKN sendiri adalah mata pelajaran yang membahas tentang pemerintahan, tata cara demokrasi, pengetahuan politik, dan lain-lain. Lalu di sini ada pengertian globalisasi. Nah, kata globalisasi berasal dari kata global yang artinya seluruh dunia dan sasi yang artinya proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi sendiri mempunyai dampak positif, diantaranya meningkatkan etos kerja, kemajuan teknologi, serta kemajuan di bidang informasi, komunikasi, dan juga transportasi. Nah, globalisasi juga mempunyai dampak negatif. Nah, dampak negatif globalisasi yang pertama itu mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Yang kedua, sikap bergaya hidup mewah. Dan yang ketiga, mudah terpengaruh dengan budaya asing. Kemudian di sini ada metode pembelajaran information search. Nah, di sini dijelasin metode pembelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua di sini ada metode pembelajaran information search. Menurut Silberman 2013, metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Nah, yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Pada penelitian ini, siswa SD yang diteliti adalah siswa kelas 4. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret, sekitar 7-12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Selanjutnya di sini kita akan bahas bab 3, metode penelitian. Nah,
Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti di lapangan adalah sebagai peneliti sekaligus sebagai guru. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, dan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai September. Lalu di sini ada instrumen penelitian. Yang pertama ini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui tes, observasi, dokumentasi, dan juga catatan lapangan. Terus di sini ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data diolah berdasarkan kuantitatif dan juga kualitatif. Yang ketiga, keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu. Dan desain dan prosedur penelitian ini menggunakan 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.